Perkembangan fisik. Fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Pertumbuhan fisik manusia dipengaruhi faktor internal dan eksternal, sehingga bayi kembar sekalipun tidak memiliki irama perkembangan fisik yang sama jika tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang berbeda. B. Tahapan perkembangan fisik manusia. 1. Perkembangan fisik pada anak-anak. Meningkatkan berat badan anak terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka otot dan ukuran beberapa organ tubuh lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak-anak terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan fisik pada remaja. Perubahan yang paling dirasakan remaja adalah perubahan fisik. Terjadi pubertas, yaitu proses perubahan yang terdapat dan internal dan eksternal tubuh anak-anak sebagai persiapan menjadi dewasa. Perubahan hormon termasuk hormon seksual membuat remaja menjadi tidak nyaman dengan dirinya dan juga sekaligus jadi sering terlalu fokus pada kondisi fisiknya. Pada masa remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang cepat. Keadaan fisik pada masa remaja dipandang sebagai suatu hal yang penting, namun ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapan, ketidaksesuaian antar body image dan self picture dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Pengertian psikologi perkembangan peserta didik. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psycho yang berarti jiwa dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu. Jadi, secara etimologis, psikologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Ada 3 elemen jiwa manusia, yaitu berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Selanjutnya, Harlock pada 1980 menuliskan bahwa perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman atau belajar. Menurut Craig pada 1985, pertumbuhan adalah peningkatan pada ukuran, fungsi, dan kompleksitas fisik yang mengarah ke titik kematangan, terutama menunjuk pada perubahan fisik seperti pertambahan tinggi dan berat badan. Tujuan psikologi perkembangan peserta didik. 1. Memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat umur dan mempunyai ciri-ciri universal, dalam arti yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Yang kedua, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang ketiga, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Dan yang terakhir, mempelajari penyimpangan dari tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan, dan fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat psikologi perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengetahuan tentang perkembangan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita memberikan respon yang tepat terhadap perilaku anak. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita mengenai kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Yang keempat, studi perkembangan dapat membantu kita memahami diri kita sendiri. Dan yang kelima, psikologi perkembangan memberikan wawasan dan pemahaman sejarah hidup kita sendiri. Selanjutnya ada periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologi. Periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikolog. Para ahli menggunakan aspek psikologis sebagai landasan dalam menganalisis tahap perkembangan. Pada umumnya, individu mengalami 2 masa kegoncangan 2 kali, yaitu A. pada kira-kira tahun ketiga keempat, B. pada permulaan masa pubertas. Berdasarkan 2 masa kegoncangan tersebut dan periodisasi ini didasarkan atas ciri-ciri kejiwaan yang menonjol yang menandai masa depan dalam periode tersebut. Selanjutnya, atas dasar ini ia membagi fase perkembangan menjadi 3, yaitu yang pertama ada fase anak awal umur 0-3 tahun. Fase ini terjadi sifat pertama yang ditandai dengan serba membantah atau menentang orang lain. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran akan kemampuannya untuk berkemauan sehingga ia ingin menguji kemampuan itu. Yang kedua ada fase keserasian sekolah umur 3-13 tahun. Fase ini timbul sifat kedua, yakni di mana anak mulai serba membantah dan menentang orang lain, terutama orang tuanya. Gejala seperti ini merupakan gejala biasa sebagai
mencapai akibat kesadaran fisiknya. Sifat berpikir yang dirasa lebih maju dari orang lain, keyakinan yang dianggap benar, dan sebagainya, tetapi yang dirasakan masih tetap seperti keguncangan. Dan yang ketiga, fase kematangan umur 13-21 tahun, yaitu anak mulai menyadari kekurangan dan kelebihannya dan menghadapinya dengan sikap yang sewajarnya. Ia mulai dapat menghargai pendapat orang lain, dapat memberikan toleransi karena ia menyadari bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama. Masa inilah yang merupakan kebangkitan atau masa terbentuknya kepribadian menuju kemantapan.